Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil nasta'in ala kulli dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu saudara kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Baitul Haq yang dirahmati Allah. Ini pertemuan kita sesudah Ramadan. Kalau tidak salah kita saya berucap berdoa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga apa yang kita lakukan sepanjang Ramadan kemarin benar-benar makbul di sisi Allah, artinya sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang benar-benar semakin takwa, semakin Qur'ani gaya hidup kita. Dan hari ini kita diberi kesempatan lagi bertemu ya Allah SWT. Marilah kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk terus belajar, untuk terus mengetahui, dan yang paling penting lagi itu bukan sekedar mempelajari mengetahuinya, tapi mempraktekkan. Yang agak sulit itu, yang agak berat itu kan istilahnya mengamalkan, mempraktekannya. Sehingga saya ingat kata-kata, mohon maaf kalau saya sampaikan kalimat ini bagus ya, bahwa ayatun tabhamuha khairun min alfi ayatin tahfaduha. Satu ayat yang kamu pahami itu lebih baik daripada 1000 ayat yang kamu hafal. Kemudian ada lagi ayatun, satu ayat ta'amaluha, kamu praktekkan, kamu amal, itu lebih baik khairun min alfi ayatin tabhamuha atau tahfadhuha, lebih baik daripada 1000 ayat yang kamu pelajari terus tapi kamu udah praktek-praktekkan. Itu namanya cuma menjadi ilmu. Nah, yang dituntut Allah, yang diminta Allah itu menjadi amaliyah, menjadi praktek sikap hidup kita. Karena kaitan dengan materi panggilan kita kemarin, bahwa nanti suatu saat kalau kita pasti mati, pasti akan dibangkitkan, dan yang dilihat, yang diperiksa adalah amal kita, sepak terjang hidup kita. Ama ya'mal miskala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Seseorang kalau sudah menjadi maya akan diantar dengan 3 perkara: keluarganya, hartanya ikut mengantar, amalnya ikut mengantar. Yang bersama dia nanti di akhirat cuma amalnya. Artinya sepak terjang hidup kita. Berulang kali kita mengingatkan diri kita semua, termasuk diri saya, harus saya ingatkan terus bahwa hidup ini itu beribadah. Hidup ini untuk beribadah. Kita diciptakan untuk beribadah. Hanya yang mungkin lebih kita mantapkan makna ibadah. Waktu yang lalu sudah saya sampaikan. Jangan artikan ibadah itu menyembah. Jangan artikan ibadah itu persembahan atau penyembahan. Ya, nanti kan ada kurban nanti aja. Jangan sampai sampean menganggap bahwa sapi, kambing itu disembelih untuk persembahan semua. Nah, kalau gitu sama dengan keyakinan saya dulu, Pak. Ngapunten. Saya kan sebelum muslim pernah di Pantai Kosta, dan yang paling tentang sekali itu di Buddha Konghucu. Orang Tionghoa itu banyak sekali pacaran seperti itu. Ada hari namanya hari Cengbeng. Itu hari ngasih makan yang mati-mati, hari arwah. Kemarin ada teman saya, Piti dari Cengkok, termasuk sama-sama meninggal, namanya Pak Joko Wijaya, umur 82. Saya juga agak bingung ini, NU sama Muhammadiyah ini kabunya bingung ya. Kenapa? Ya memang haji hidup, setelah itu disolatkan kemarin, setelah disolatkan semayang kan dia biasa. Dia biasa itu ya karena ada teman-temannya mengadakan yasinan, tahlilan gitu. 2 hari baru dikubur kemarin. Bingung nggak kira-kira ramainya? Saya lebih bingung lagi jadi ustadznya. Karena dalam tuntunan Islam kan kewajiban kita yang hidup itu memandikan, mengkafankan, mensolati, terus
berkah. Inilah percampuran. Jadi kita juga ya kok ya, pihak keluarganya mau begitu ya. Inilah yang ada. Nah, semuanya sebetulnya kalau kita merujuk ke Al-Quran pasti akan selesai. Hari ini saya sengaja ngambil tema yang mungkin jarang didengar ya. Bahayanya qat'ur rahim. Ya, saya sesuaikan dengan tema-tema begini kan biasa Idul Fitri itu yang paling populer itu kata-katanya itu silaturahim. Lebih halal. Tapi saya coba kenalkan lagi kata-kata qat'ur rahim. Ini juga sepak terjang kehidupan. Yang kita hafal, yang kita ingat betul itu silaturahim. Sekalipun silaturahim itu kadang-kadang ada yang menyebutnya silaturahmi. Ada yang bertanya kepada saya, yang benar itu silaturahim apa silaturahmi? Kalau ditanya yang benar teks aslinya itu silaturahim. Fal yasil rahimahu. Rahim. Loh, kok bisa jadi silaturahmi? Ya, biasa aja Pak, salah tulis kan bisa saja. I-nya harusnya di depan, pindah ke belakang. Ya kan orang dulu itu kan tidak terlalu ya. Buktinya KTP saya itu aja akte lahirnya, tanggal lahirnya itu beda-beda kan gitu orang dulu ya. Nama. Jadi kita bisa maklumi. Jadi banyak kalimat-kalimat teks aslinya itu seperti Jumu'ah. Jumu'ah kan jadi Jumat. Gitu. Nah, silaturahim ini itu nyambung. Dah, kontra lawan katanya silaturahim itu sebetulnya qat'ur rahim. Qata'a, putus. Kenapa saya ngambil tema bahaya? Karena ancaman dari Nabi. Nggak tanggung-tanggung ini. Jadi mungkin sekalipun kita kelihatannya sholat, kelihatan haji, tapi praktek hidup kita qat'ur rahim itu dikatakan Nabi la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Qata'a itu memutus, kalau qati' itu fa'ilnya, orang yang melakukan pemutusan. Saya tidak tahu mana yang duluan Pak, bahasa Inggris atau bahasa Arab. Bahasa Inggris itu putusnya apa? Kat. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak masuk surga, tidak masuk jannah qati', orang yang memutuskan rahim. Nah, rahim ini juga kan banyak makna. Ada yang mengartikan rahim itu kandungan, kekeluargaan. Ayo, kesempatan yang baik ini sekalian. Saya kalau memahami Islam itu masya Allah luar biasa. Cuma sayang banyak orang tidak tahu. Kadang-kadang menjadikan rujukannya bukan Al-Quran. Ngapunten, hati-hati kalau pemahaman. Saya melihat umat Islam itu di dunia termasuk di Indonesia itu ada dua kelompok besar. Yang satu itu membaca terus, kadang-kadang kurang memahami, kurang perhatikan. Yang satu ada yang terlalu pengen mengamalkan itu nggak salah-salah itu yang disebut militan kadang-kadang. Ya, karena kalau Islam itu simple sekali. Kita tahu sosok Nabi. Makanya kalau diulang-ulang kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita betul-betul menyatakan Allah Tuhan kita. Itu rujukannya Al-Quran. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita menyatakan Muhammad Rasulullah. Contoh sepak terjang hidup Nabi. Cuma jujur saja kalau memahami hadis-hadis itu ya pernah saya sampaikan, penulisan hadis itu jauh setelah Rasulullah SAW wafat, hingga tidak menutup kemungkinan ada yang salah catat, ada yang palsu, ada yang dikurang dan tambahin. Tapi kalau Al-Quran itu terjadi. Apa yang diajarkan dalam Al-Quran? Ini konteksnya sebetulnya hubungan kemanusiaan. Ini seperti yang disampaikan oleh Allah, hablum minallah, hablum minannas. Dan selalu apa yang saya paham dalam Islam itu, ketaatan kita kepada Allah itu berdampak positif kepada lingkungan kita. Itu. Karena itu jangan artikan sholat itu cuma ibadah Pak, 5 waktu itu kan sempit. Haji, tapi totalitas hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di mana kita beribadah mengabdi kepada Allah? Di mana saja di bumi Allah. Inna ardi wasi'atun. Saya ambilkan contoh pernah saya sampaikan. Bagaimana minum ini menjadi ibadah, makan itu menjadi ibadah, mengabdi kita kepada Allah. Kenapa? Allah menyuruh kita makan minum, Mbak.
Jadi kalau bapak ibu dan saya sengaja tidak makan dan minum dan coba berani-berani mengharamkan, wah itu terlalu. Perintah Allah itu kulu washrabu, makan dan minumlah kamu. Hanya larangan Allah, jangan kamu berlebih-lebihan. Jadi kalau kita makan minum itu tidak berlebih-lebihan, Pak, sudah ada ibadah sebetulnya itu. Nah, jadi beribadah itu pengabdian kepada Allah di mana saja, dalam ketaatan kepada Allah, kapan saja. Dan itu sekali lagi dirasakan dampaknya pada orang lain. Berapa kali saya pernah ingatkan, kita sholat tapi tidak membawa pengaruh pada diri kita dalam hidup kita sehari-hari, tidak membawa nilai-nilai positif, maka kita belum beribadah. Padahal rentang waktu fisik kita ini ada batasnya. Itu yang disebut Allah dengan takdir, qadar, ada batasnya. Kan kita tidak, ini takdir Allah, qadar Allah. Manusia itu secara fisik itu tambah lemah. Maka dia tambah lemah, dia beramal pun tambah sedikit. Untuk berbuat bertindak, kita biasanya bisa mengangkat mungkin 50-60 kilo, ya semakin tua kan semakin lemah. Karena itulah masih muda ini kita gunakan betul-betul fisik kita dengan baik untuk beribadah, mengabdi sama Allah. Coba jangan diartikan cuma sholat, baca Al-Quran, tapi seluruh aktivitas kita. Kalau kita saya malah menghimbau, kalau bisa anak-anak kita yang muda-muda ini, ayo apa saja kerjakan. Pertanian, perkebunan, kita luas punya tanah. Malah dengan pertanian, perkebunan itu arahnya ke perdagangan, usaha. Saya ingatkan, jangan sekali-kali terlalu bercita-cita jadi pegawai. Tidak bisa kaya sampai kalau jadi pegawai, susah. Tanya Pak Syaukat itu. Sekolah boleh tinggi, karena setelah kita pelajari Al-Quran, dalam Al-Quran cuma ada pengusaha Pak, tijaroh. Kaitan dengan sholat Jumat itu, iza nudiya li sholatin yaumil Jumat, apa sya'u ila zikrillah wa zarul bai', tinggalkan jual beli. Nah, kalau hal ini kenapa saya sampaikan? Supaya keberadaan kita dalam mengabdi kepada Allah tadi itu dirasakan oleh lingkungan kita. Termasuk dalam hal ini silaturahim. Ini diperintahkan Allah. Menyambung, menjaga, memelihara silaturahim itu diperintah Allah, hukumnya wajib. Memutus kalau sudah dilarang itu hukumnya apa? Haram. Ada pernyataan Nabi, la yahillu lil muslimin, tidak halal bagi seorang muslim membiarkan saudaranya tidak bersapaan minimal berapa hari Pak? Minimal 3 hari gitu. Jangan dibuat permainan ya, besok tak sopot terus kan ngomongnya. Itu namanya kan istilahnya tidak sampai 3 hari. Bukan begitu. Penekanan esensinya jangan sampai kita tidak bersapaan. Karena itulah cegahlah hal-hal yang bisa membuat kita tidak kompak, tidak rukun. Seperti contohnya, memaafkan itu berat sekali. Karena itu berusaha kita untuk tidak menyakiti orang. Kenapa? Memaafkan itu berat. Ya biasanya kalau sudah Idul Fitri saling memaafkan. Sampai-sampai ucapannya pun kalau salaman itu kan bukan taqabbalallahu minna wa minkum. Ucapan yang benar itu kalau sesudah Idul Fitri, sudah Ramadan, Pak, habis sholat Idul Fitri ketemu saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Yang menjawab untuk mendengar itu yang menjawab taqabbal ya kari. Jadi artinya begini, semoga Allah menjadikan apa yang kita lakukan itu makbul. Taqabbal ya kari, terimalah ya Allah apa yang kami lakukan ini makbul di sisi kita. Cuma sekarang banyak tulisan-tulisan di WA itu langsung digandeng taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya kari. Terus ada lagi kata-kata yang sangat populer di kita minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Jadi cocok-cocokan. Tapi kita hari ini paling penekanannya itu sebetulnya prinsipnya dalam rangka membangun silaturahim. Berapa kali saya sampaikan, kalau berbuat salah minta maaf itu otomatis langsung, jangan nunggu Idul Fitri.
Nah kita pun Pak, kalau umpamanya orang nyakiti kita, usahakan kita melupakan, memaafkannya. Tidak usah tunggu orang datang minta maaf. Dalam rangka apa? Menjaga silaturahim. Coba kita kutip, kita ambil kalam Allah dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 1 dan surah Al-Hujurat ayat 13 buat referensi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal innallaha kana 'alaikum raqiba. An-Nisa ayat 1. Hai manusia, ini seruannya kepada manusia. Dalam Al-Quran Allah bisa menggunakan kata-kata an-nas, manusia yang manusia yang berbangsa, berjenis-jenis bangsa-bangsa, suku bangsa itu kalau an-nas. Karena Allah juga bisa menggunakan kata basyar. Basyar itu makhluk hidup. Ya kita sama-sama dengan hewan-hewan itu basyar semua. Jadi Allah juga menggunakan kata-kata insan. Nah ini kalau manusia itu diberi kelebihan sering menggunakan kata insan. Di antara yang melakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya pernah mendengar pernyataan Ustaz Kiai Haji Dr. Agil Syarat, beliau di PBNU. Ukhwah itu beliau bagi 3. Ukhwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Ukhwah watoniyah, persaudaraan apa Pak? Setanah air, bangsa. Terus ikhwah islamiyah atau imaniyah, persaudaraan karena seiman. Kalau di antara 3 ini yang paling yang harus dikokohkan kan 3, berarti bukan berarti yang ke-1 ke-2 itu diremehkan Pak. Tapi kalau 3-3-nya bisa bagus, kita mengikuti usaha Al-Quran. An-Nisa ayat 1. Ya Yohanes, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Saya sampaikan lagi, saya ingatkan Bapak Ibu yang di rumah juga, yang di mana saya mendengar ini, melihat ini. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Jelas? Kita manusia ini asal usulnya satu dari yang maha satu, Allah. Ini kalau dianalisa secara sejarah, secara historis, kita yang beriman ini percaya nabi-nabi, kata orang kita satu saudara, satu keturunan sama dari nabi siapa? Adam. Betul Pak ya? Tapi saya tidak nyangkal kalau ada orang yang mau percaya atau beriman dengan teori Darwin. Kan ada penemuan Darwin itu, evolusi itu, bahwa manusia itu berproses asal usulnya manusia dari monyet. Ya monggo, kalau sampean percaya begitu berarti sampean keturunan monyet. Saya tidak percaya. Ya alhamdulillah kita aja ada Al-Quran Pak. Saya jujur aja, saya tidak mengenyai agama Kristen, Injil. Bandingkan dengan Al-Quran, isinya, mohon maaf saya tidak ngenyai. Injil itu aja isinya Pak. Al-Quran lengkap semua, termasuk cerita tentang kejadian manusia. Cuma sayang saudara-saudara kita yang Kristen Katolik belum membaca Al-Quran dengan lengkap. Hanya kadang-kadang lihat informasi-informasi yang salah. Nah kita sendiri yang mengaku Islam sendiri kadang-kadang tidak ngerti. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, diri yang satu. Saya ulang lagi, ingat Pak, kata-katanya di sini perintah Allah, bertakwalah. Kenapa? Nanti yang membedakan kita dari yang macam-macam ini, pangkatnya, gelarnya, rasnya, suku bangsanya, ketakwaannya kepada Allah. Masih ingat paket Ramadan kemarin itu takwa. Masih ingat Al-Quran diturunkan petunjuk hidup bagi orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Hujurat 13 itu tegas sekali. Nah, kalau tadi kan An-Nisa ayat 1, Al-Hujurat 13, coba kita lihat, kita periksa, kita dengarkan. Ya ayyuhannas, sama panggilannya dengan kata-kata hai manusia.
Ini kalau dalam ilmu tafsir namanya nas'an, nas umum. Ada nas khusus, khas itu seperti ya ayyuhalladzina amanu, itu khusus manusia yang beriman. Ada yang ya ayyuhal kafirun, khusus manusia yang kafir. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kalian kami ciptakan dari jenis laki dan perempuan. Tadi kan satu aslinya, Pak. Diciptakan Allah dari berjenis-jenis, jenis kelamin kok ono lanang wedok to. Laki dan perempuan. Min zakari wa unsa. Wa ja'alnakum syu'aban wa qabail. Kemudian Allah kapling-kapling, Allah ciptakan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa istilahnya, nation, ras, etnis. Indonesia ini kan bangsa Indonesia. Ternyata kan dipecah lagi, ada Madura, ada Jawa, ada Padang. Coba ini manusia kalau tidak percaya sama Allah itu kelewatan sama yang menciptakan. Saya kadang-kadang mikir manusia ini bisa ngomong, kok bisa ngomong juga boyong. Ada bahasa nadaura. Ini kan tidak mungkin. Kalau tidak ada yang ngatur, tidak ada yang menciptakan. Tujuannya apa Allah menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku bangsa itu jelas di ayat Al-Hujurat 13 itu. Lita'arafu, agar kamu saling kenal mengenal. Jadi unsur silaturahim paling utama itu saling mengenal. Jangan sampai kita jamaah Masjid Baitul Haq ini tidak ada yang kenal, tidak kenal. Kontaknya silaturahim pertama itu adalah saling mengenal. Tapi saya ingatkan juga, kadang-kadang Pak ya, lebih enak tidak kenal daripada kenal itu. Kenal bisa nggak ada musuhan. Kenal bisa cekcok, tidak kenal ya tidak sokoan gitu aja. Coba Mas yang sering mungkin ke kantor-kantor yang ada liftnya, Mas, pernah ya? Kantor-kantor yang ada liftnya, pernah nggak Bapak di lift itu ada 2, 3, 4 orang, 5 orang? Kira-kira pernah nggak satu lift itu tidak kenal? Pernah kan? Rasanya ya apa? Rasanya nggak gimana sampai dalam box lift itu nggak ada yang kenal, meneng-meneng aja. Kemudian malam hari ini, ayo Pak kita latih diri kita ngalah aja dong jawab. Ayo sombong. Dia manusia. Apa susahnya ibu nyapa ibu? Bu, mau kemana Bu? Dari mana? Kan simpel aja Pak. Nah itu sudah upaya kita mengenal. Di penghujung ayat itu kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia di antara kalian yang berbeda-beda ini adalah orang yang paling takwa. Orang yang benar-benar beribadah, orang yang benar-benar percaya kepada Allah, orang yang benar-benar Islam, tunduk patuh kepada Allah, orang yang selalu berbuat kebaikan karena Allah dalam hidup. Itu ciri khas orang yang benar-benar. Nah, kita coba rujuk kembali ke An-Nisa ayat 1 tadi, Pak. An-Nisa ayat 1 tadi. Dari jiwa yang satu kemudian Allah ciptakan pasangannya, partnernya. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari pasangan itu lahirlah jumlah manusia yang cukup banyak dari jenis laki dan perempuan yang tadi bisa berbangsa-bangsa, bersuku bangsa. Hati kita tidak mungkin mengingkari yang Maha Kuasa yang mengatur, Pak. Kalau bumi ini katanya bundel, dibagi berapa benua? 5 ya, Asia, Afrika. Itu kan punya ciri khas masing-masing itu. Punya kapling yang Afrika ada agak hitam, kulitnya rada hitam, matanya rada besar. Yang Asia Timur begini, Asia Tenggara demikian. Itu perlu sedikit. Kalau kita kembali juga kepada Allah dalam Al-Quran, Allah faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi, dan setiap orang, setiap bangsa, setiap suku itu diberi kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda. Kenapa? Prinsipnya manusia ini tidak ada yang sama. Karena tidak ada yang sama itulah dia saling membutuhkan. Dia butuh partner. Dan di antara yang saling berbeda ini dibagi cuma 2 macam, Pak.
Ada yang besar, ada yang kecil, kanan, kiri, kuat, lemah. Itu yang istilah Al-Quran itu zaujun, azwaj, pasangan-pasangan. Surat Yasin 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segala apa yang ada itu berpasangan-pasangan. Dan pernah kami sampaikan, ciri khasnya sepasang itu beda. Kalau tidak beda dia tidak sepasang. Suami istri, suami laki-laki, istri perempuan. Karena ada gejala suami laki-laki, istri laki-laki, hancur Pak. Istri perempuan, suami hancur, semangat rokok ini Pak. Itu melawan takdir istilahnya. Allah sudah itu. Nah, termasuk dalam status sosial ekonomi. Pedagang, sehebat-hebatnya pedagang,